Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Patroli polisi tak hanya dilakukan di keramaian, tapi juga di laut lepas. Minibus masuk jurang, hingga tindakan pembina asrama mahasiswa Universitas Andalas kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Ratusan pengunjung Pasar Bawah Bukit Tinggi dikejutkan oleh aksi seorang wanita Parubaya yang membawa kabur seorang balita berusia 13 bulan. Kejadian berawal saat saksi melihat anak rekannya sesama penjual di Pasar Bawah dibawa orang tidak dikenal dalam kondisi menangis. Seketika ayah korban, Nenen Chandra, mengejar pelaku sejauh 200 meter dan langsung merebut anak sulungnya dari tangan wanita tersebut. Saat ditanyai, wanita itu menyampaikan bahwa dia menemukan balita sendirian di tengah jalan dan membawanya pergi. Dia mengaku berasal dari daerah Matur, Kabupaten Agam, dan ke Pasar Bawah membeli peralatan tulis. Tuh, kamu bawa? Kau bawa pulang atau ke bantan orang tuanya di sana? Aku bawa anak ini apa nih bawa? Iya, jadi namanya. Oh, nyemen ini kayak banyak. Ayah korban tidak mengenal wanita yang membawa anak perempuannya. Beruntung sang anak tidak disakiti oleh wanita yang diduga orang dengan gangguan jiwa itu. Memang dibawa. Tuh gimana keadaan? Jadi selanya menangis anakku tadi. Jadi Kena menangis baru tahu. Membawa awak nampak tu sedang menangis. Jadi rabi anak tu dari belakang. Sebelumnya kenal sama ibu tuh. Itu berapa jauh dari toko bang ditemukan anaknya? 200 meteran. Petugas kepolisian Polsek Kota Bukit Tinggi tak mengetahui identitas pelaku karena tidak memiliki KTP dan susah berkomunikasi. Dan kemudian memang kita bawa kantor sampai di kantor kita tidak lanjuti dan ternyata dari pelaku itu adalah orang yang sedikit ada gangguan jiwa ya, sehingga untuk selanjutnya pihak korban tidak membuat laporan dan kasus tersebut kita tidak lanjutkan kepada yang si pelaku, kita serahkan kepada Satpol PP untuk dikembalikan kepada keluarganya. Peristiwa tersebut tak menjadi kasus hukum karena orang tua balita tidak melaporkannya ke polisi. Orang dengan gangguan jiwa tersebut diserahkan polisi ke Satpol PP. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Minum dulu. Minum dulu. Enggak, duduk sana dulu. Direktorat Polisi Air dan Udara Sumatera Barat melakukan patroli laut setiap hari. Ada 3 tim yang diturunkan menuju 3 lokasi. Yang pertama, beroperasi di perairan Pantai Padang. Kedua, beroperasi di pantai pesisir selatan. Dan ketiga, beroperasi di perairan Tiku dan Pasaman Barat. Aktivitas di laut kembali meningkat, terutama kapal ukuran besar yang akan sandar di Pelabuhan Teluk Bayur pasca landainya penyebaran COVID-19. Selain mengawasi perairan, patroli juga memeriksa kelengkapan surat berlayar secara acak. Seperti pemeriksaan yang dilakukan terhadap kapal tanker ini yang diapresiasi kaptennya. Mereka merasa aman saat melihat kapal patroli. Ya, saya sih merasa aman-aman aja Pak ya. Dengan adanya bapak-bapak dari petugas ini kan menjaga keamanan juga sebagai patroli, dokumen-dokumen juga kita siapkan, itu aja. Selama ini kita operasi di sini merasa nyaman aja. Dan kita melaksanakan kegiatan ini terutama memberikan rasa aman
baik kepada masyarakat nelayan ataupun kru dari kapal yang sedang melaksanakan proses bongkar muat atau yang sedang lego jangkar, agar mereka mendapatkan rasa aman ada di Sumatera Barat. Selain mengawasi kapal-kapal yang berlayar, petugas juga patroli hingga ke tengah laut yang berjarak hingga 150 mil atau sekitar 240 km sesuai dengan kemampuan jelajah kapal patroli tersebut. Robiha melaporkan dari Padang. Sebuah mobil minibus dari Padang menuju Darmasraya terjun ke jurang sedalam 50 meter di kawasan Panorama 2 Setinjau Lawi, sekitar 20 km dari pusat kota Padang. Menurut saksi mata, saat mendaki, mobil kehilangan kendali karena jalan yang licin sehingga ban mobil kehilangan traksi. Namun sopir masih mengendalikan kendaraannya setelah mundur hingga 10 meter. Saat ban memperoleh traksi di jalan yang kering, mobil kembali bisa menanjak. Tapi karena sopir panik dan menginjak pedal gas terlalu dalam, kendaraannya tak bisa dikendalikan. Mobil yang seharusnya diarahkan ke kiri mengikuti tikungan, justru lurus dan terjun ke jurang. Setelah berjibaku lebih dari 3 jam, tim SAR mengevakuasi korban dari dasar jurang. Kedua korban mengalami luka parah, satu di antaranya tak sadarkan diri. Permukiman di daerah Pasir Baru, Padang Pariaman, kembali dihantam gelombang tinggi. Akibatnya, garis pantai sepanjang puluhan meter mengalami abrasi yang parah. Beberapa rumah dihanyutkan ombak ke tengah laut. Agar tak bertambah parah, warga mencoba membentengi rumahnya dengan karung pasir. Namun hal itu tak bertahan lama. Warga di daerah ini telah berulang kali menyampaikan permasalahan yang dihadapinya. Namun pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tak mengacukannya. Agar tak menjadi korban, warga memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kejadian ini selalu berulang setiap tahun. Akibatnya, lebih dari 70 meter daratan telah berubah menjadi lautan. Hanya dalam tempo 2 hari, polisi berhasil mengungkap identitas orang tua yang membuang bayinya. Hasil penyelidikan, ternyata pelakunya adalah sopir bus itu sendiri. Bayi yang diserahkannya ke sebuah klinik adalah anaknya dari hasil hubungan gelap dengan selingkuhannya. Menariknya, selingkuhannya ini adalah teman dari istri sang sopir. Saat diperiksa, JE berbelit-belit memberi keterangan, sehingga menimbulkan kecurigaan. Setelah didesak, akhirnya JE mengaku bahwa bayi tersebut adalah anaknya. Tersangka JE dan selingkuhannya tidak mau merawat bayi tersebut, hingga akhirnya dikaranglah cerita tentang bayi yang ditinggal di atas bus. Untuk yang ketiga kalinya, analog switch off atau penghentian siaran televisi analog di Sumatera Barat batal dilakukan. Padahal Sumatera Barat masuk dalam gelombang pertama yang akan memberlakukan ASO pada 1 Mei. Kemudian diundur pada tahap 2, 25 Agustus. Namun hingga batas akhir pelaksanaannya 2 November, Sumatera Barat belum juga menerapkannya. Anehnya, KPID dan Dinas Kominfo Sumatera Barat tak tahu menahu alasan pembatalan tersebut. Alasannya, ASO tidak termasuk dalam tupoksi mereka. Gunting. Kasus mahasiswi pembina asrama Universitas Andalas yang memaksa juniornya menggunting celana panjang diredam dengan cepat oleh rektor. Kedua pihak yang terlibat telah dipanggil dan dibina. Tak hanya itu, sang mahasiswi yang menjadi pembina juga telah dinonaktifkan. Menurut rektor, dalam waktu dekat pihaknya akan menertibkan dan menata seluruh asrama mahasiswa serta mengembalikan fungsinya seperti sedia kala. Sudah menjadi rahasia umum jika selama ini kehidupan di asrama mahasiswa Universitas Andalas diatur layaknya organisasi massa,
Perpeloncoan dalam bentuk baru kerap terjadi. Pelakunya berlindung dalam unit kegiatan mahasiswa dan mereka berdalih tindakan yang dilakukan dalam rangka membina anggota baru. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.